Halo sahabat petani, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan bahas masalah yang sering bikin pusing para petani padi. Pernah nggak lihat padi di sawah kelihatan hijau segar, tapi kok nggak mau tinggi-tinggi alias kerdil? Ini masalah serius, karena kalau dibiarkan, panen bisa gagal total. Banyak yang mengira kalau padi hijau itu pasti sehat, padahal belum tentu. Justru kondisi hijau tapi mandek ini adalah sinyal bahaya yang harus segera kita tanggapi. Jadi, kenapa ya padi bisa kelihatan hijau tapi pertumbuhannya berhenti? Ini bukan soal kurang pupuk biasa. Masalahnya jauh lebih dalam. Seringkali ada di bagian yang tidak terlihat, yaitu di akar dan kondisi tanah. Ibaratnya daunnya cuma topeng, sementara di bawah tanah sedang terjadi peperangan. Kalau akarnya sakit atau tanahnya nggak sehat, nutrisi sebanyak apapun yang kita kasih nggak akan bisa diserap dengan baik. Di video ini, kita akan kupas tuntas semua penyebabnya dan tentu saja solusi praktisnya. Jadi tonton sampai habis ya, jangan sampai ada informasi penting yang terlewat. Penyebab pertama dan yang paling umum adalah tanah yang terlalu padat. Coba bayangkan, kalau tanah di sawah kita keras seperti batu, bagaimana mungkin akar padi yang kecil dan lembut bisa menembusnya? Akar akan kesulitan mencari air dan nutrisi. Biasanya ini terjadi di lahan yang sudah lama tidak diolah dengan baik atau bekas lalu lalang alat berat. Akibatnya, akar jadi pendek-pendek, nggak bisa berkembang, dan tanaman pun jadi kerdil. Padahal, daunnya masih bisa hijau karena sisa nutrisi yang ada. Tapi untuk tumbuh lebih tinggi, dia butuh akar yang kuat. Selanjutnya, masalah pH tanah yang tidak sesuai. Ini seringkali disepelekan. Mungkin kita sudah kasih pupuk nitrogen atau kalium yang cukup, tapi kenapa tanaman tetap tidak tumbuh? Jawabannya ada di pH tanah. Kalau tanah terlalu asam, unsur-unsur hara penting seperti fosfor, kalium, dan magnesium akan terikat di tanah dan tidak bisa diserap oleh akar. Sebaliknya, unsur seperti aluminium dan besi justru jadi berlebihan dan bisa meracuni tanaman. Jadi, pupuk yang kita berikan jadi sia-sia, terbuang begitu saja. Daun mungkin masih hijau, tapi tanaman kekurangan makanan utama untuk pertumbuhannya. Penyebab ketiga adalah kondisi tanah anaerob atau kekurangan oksigen. Ini biasanya terjadi kalau sawah tergenang air terus-menerus tanpa ada periode pengeringan. Kita tahu padi suka air, tapi akarnya juga butuh bernapas, butuh oksigen. Kalau tanah selalu terendam, pori-pori tanah akan penuh air dan tidak ada ruang untuk udara. Akibatnya, akar jadi lemas, menghitam, dan lama-kelamaan bisa busuk. Tanpa oksigen, akar tidak bisa melakukan respirasi untuk menghasilkan energi. Tanpa energi, proses penyerapan nutrisi pun berhenti total. Tanaman jadi stres dan pertumbuhannya mandek. Kemudian, jangan lupakan serangan penyakit pada akar. Akar yang sehat, warnanya putih bersih dan panjang. Tapi kalau sudah terserang jamur atau bakteri patogen, warnanya bisa jadi kecoklatan, menghitam, bahkan busuk. Penyakit seperti busuk akar atau hawar pelepah bisa merusak jaringan akar secara langsung. Akar yang rusak jelas tidak bisa lagi berfungsi menyerap air dan nutrisi. Gejalanya di atas tanah, yaitu tadi, tanaman jadi kerdil, menguning perlahan meskipun awalnya masih terlihat hijau. Penyebabnya bisa dari benih yang tidak sehat atau kondisi tanah yang memang sudah terkontaminasi. Lalu ada juga masalah penumpukan sisa pupuk kimia. Niat kita memang baik, ingin tanaman subur dengan memberi banyak pupuk. Tapi, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan tidak seimbang dalam jangka panjang bisa jadi bumerang. Residu atau sisa-sisa pupuk yang tidak terserap akan menumpuk di tanah,
membuat tanah menjadi keras dan meningkatkan kadar keasaman. Tumpukan garam dari pupuk ini bisa merusak struktur tanah dan bahkan membakar akar tanaman. Akibatnya, bukannya subur, tanaman malah jadi stres dan pertumbuhannya terhambat. Terakhir, dan ini sangat krusial, adalah rendahnya populasi mikroorganisme baik di dalam tanah. Tanah yang sehat itu hidup penuh dengan miliaran bakteri, jamur, dan makhluk kecil lain yang bermanfaat. Mereka inilah pabrik pupuk alami kita. Mereka membantu mengurai bahan organik, menyediakan unsur hara yang siap diserap tanaman, dan melawan patogen penyakit. Kalau mikroorganisme ini jumlahnya sedikit, misalnya karena penggunaan pestisida kimia yang berlebihan, maka ekosistem tanah akan rusak. Tanah jadi mati dan tidak subur lagi, meskipun secara fisik terlihat baik-baik saja. Nah, setelah tahu semua penyebabnya, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Jangan panik dulu. Semua masalah pasti ada solusinya. Pertama, untuk mengatasi tanah yang padat, lakukan pengolahan tanah yang benar sebelum tanam. Bajak sawah lebih dalam agar lapisan tanah yang keras bisa pecah. Sangat dianjurkan untuk menambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang. Bahan organik ini akan memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur, sehingga akar padi bisa leluasa bergerak dan berkembang. Tanah yang gembur juga punya aerasi dan drainase yang lebih baik. Kedua, untuk masalah pH tanah, langkah pertama adalah cek dulu pH tanah Anda. Bisa pakai pH meter sederhana atau kertas lakmus. Kalau ternyata tanah terlalu asam, solusinya adalah dengan pemberian kapur pertanian atau dolomit. Dosisnya disesuaikan dengan tingkat keasaman dan jenis tanah. Lakukan pengapuran ini beberapa minggu sebelum tanam, agar kapur punya waktu untuk bereaksi dengan tanah. Dengan pH yang netral, pupuk yang kita berikan akan lebih efisien diserap tanaman. Ketiga, untuk menghindari kondisi anaerob, terapkan sistem pengairan berselang atau intermittent irrigation. Jangan genangi sawah terus-menerus. Beri jeda beberapa hari di mana sawah dibiarkan dalam kondisi mekok-mekok atau bahkan kering retak rambut. Ini akan memberi kesempatan bagi udara untuk masuk ke dalam tanah, sehingga akar bisa bernapas. Metode ini tidak hanya menyehatkan akar, tapi juga terbukti bisa menghemat penggunaan air dan menekan pertumbuhan beberapa jenis hama. Keempat, untuk mencegah dan mengatasi penyakit akar, mulailah dari benih yang sehat dan bersertifikat. Lakukan perendaman benih dengan fungisida hayati atau agens hayati seperti Trichoderma sebelum disemai. Trichoderma ini adalah jamur baik yang bisa melawan jamur jahat, penyebab busuk akar. Selain itu, menjaga kebersihan lahan dari 13 cc tanaman musim sebelumnya juga sangat penting untuk memutus siklus hidup patogen. Kelima, untuk masalah residu pupuk kimia, mulailah beralih ke pemupukan berimbang. Jangan hanya fokus pada satu jenis pupuk. Gunakan kombinasi pupuk organik dan anorganik. Kurangi dosis pupuk kimia secara bertahap dan tingkatkan penggunaan pupuk organik. Pupuk organik tidak hanya memberi nutrisi, tapi juga memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dalam jangka panjang. Ini adalah investasi untuk kesehatan tanah kita. Dan solusi pamungkas yang bisa mengatasi hampir semua masalah tadi adalah dengan menghidupkan kembali mikroorganisme tanah. Caranya, aplikasikan pupuk hayati atau dekomposer yang mengandung mikroba-mikroba unggul. Produk-produk ini banyak dijual di toko pertanian. Mikroba ini akan membantu mengurai sisa pupuk kimia, memperbaiki struktur tanah, melawan penyakit, dan menyediakan hara bagi tanaman. Dengan mengembalikan kehidupan di dalam tanah, kita tidak hanya menyembuhkan padi yang kerdil,
tapi juga membangun pondasi pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, padi hijau tapi tidak mau tumbuh adalah pertanda ada masalah serius di bawah tanah. Jangan hanya melihat daunnya, tapi periksalah kondisi tanah dan akarnya. Dengan memahami penyebabnya, mulai dari tanah padat, pH tidak seimbang, kurang oksigen, serangan penyakit, hingga kurangnya mikroba baik, kita bisa mengambil langkah perbaikan yang tepat. Ingat, tanah adalah aset terbesar kita sebagai petani. Merawat tanah sama dengan merawat masa depan panen kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya, sahabat petani. Jangan ragu untuk mencoba solusi-solusi yang sudah kita bahas tadi. Kalau ada pertanyaan, atau mau berbagi pengalaman, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita sama-sama belajar dan berdiskusi untuk pertanian Indonesia yang lebih maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.